Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut dulu ngaji kita di surah 5 termasuk ayat 42. Kita akan baca sampai 44 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dari Alif Lam ngaji ini dari sampai masuk ke 4 surah Al-Imran. Subhanallah. Saudara yang rajin merekam bacaan saya Muhammad, kemudian ganti adiknya saya Husin, lalu kemudian saya terusin di 2-3 minggu terakhir sudah nyampe satu rekaman utuh suratul Baqarah sampai surah Al-Imran. Itulah dia. Kalau kita ngaji ya, asal rajin konsisten dikit-dikit itu. Demikian juga sebenarnya filosofi usaha. Usaha itu jangan langsung gede gitu. Mulai aja dulu dari yang kecil. Jadi mana itu dia ada, itu dia enggak. Itu dia ada sih sebenarnya, tapi ini punya mertua. Coba dong. Baik sih. Pertama yang kita mesti yakinin adalah yourself. Ya. Bisa benar. Ini deh, ya jelas. Yang harus Anda yakini bila Anda bawa proposal itu ke dalam diri Anda sendiri, Anda percaya bisa berhasil. Anda percaya nggak Anda bisa dagang? And then, ya, dan kemudian yakinkan behind you. Yakinkan orang-orang sekitar Anda. Bila Anda saat ini nunggangin satu mobil, ya, tapi ini adalah punya mertua, belongs to your mother-in-law, maka ini kan sebenarnya udah modal nih. Ente coba dong ngomong sama mertua. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat mantu? Sehat Mbak. Oh sehat. Sehat. Bapak pikiran lagi adem kagak nih? Emang gak pernah nanya pikiran Bapak adem Bapak mau jual mobil Bapak? Wah, langsung mata melotot. Buat apa? Begini Mbak, saya mau mulai usaha. Daripada pusing-pusing mikirin usaha apa, usaha jual mobil Bapak aja. Maksudnya, saya tuh mau jadi apa ya? Jual beli mobil bekas. Kita jual aja dulu mobil Bapak. Ntar kalau mobil Bapak bisa dijual nih Pak, ntar kan gitu bisa belanja lagi mobil-mobil yang lain. Oh begitu mantu. Iya dah, kalau gitu nggak boleh ya. Kirain iya. Kalau emang begitu gimana ceritanya? Ada yang salah? Dari cerita ini ada yang salah? Ada yang salah, ya. Ternyata sebelum meyakinkan diri ente, nih, yakinkan dulu Allah. Baru paham ya? Ini penyebab ente pada selalu mentok begini. Ente yakinkan dulu Allah. Caranya gimana? Nih, kita udah belajar kan bab-bab yang dulu. Segala sesuatu ada asbabnya. Apa sih yang menghalangi ente? Kemarin kita udah belajar kan, ente kehalang sama yang wajib keteteran, yang sunnah apalagi.
Jangan bicara qobliyah ba'diyah. Jangan bicara sholat sunat tahiyatul masjid. Ente ke masjidnya cuma sholat Jumat. Sholat Jumat juga datangnya azan kedua. Bagus tuh kalau azan kedua. Kalau emang azan ketiga ya gimana? Ente datang lagi tuh azan ketiga. Ada yang udah datang bubar. Akhirnya pura-pura jalan bareng gitu. Padahal dia baru bubar dia datang. Belum kelewatan wadah. Ada orang yang sama sekali nggak pernah subuh. Ada loh orang yang sholat subuh. Banyak tuh, banyak. Kalau ini, kalau emang ente pada sholat subuh, nggak bakal susah hidup ente. Itu aja rahasianya. Kalau ente pada susah hidup, itu tandanya sholat subuhnya pernah nggak benar. Kalau pernah nggak benar, benerin dulu. Maka saya suka bilang, pekerja, karyawan, orang-orang yang pada pengen jadi pengusaha, termasuk yang udah jadi pengusaha, supaya nggak begini. Ente jadi pengusaha, tidur bablas, dihantam sama Allah ente. Itu yang disebutnya, yang saya kemarin bilang, punya warisan 100 juta 2005. 2006 bukannya naik malah tinggal 50. 2007 malah tinggal 0. Terus 2008 ente paksain naik terus, ente jalanin terus. Apa ente bilang? Oh jadi pengusaha musik gigi. Kalau rugi 50 juta biasa, bukan lu. Jadi rugi 50 juta biasa gimana ceritanya? Lu mikir kenapa lu rugi? Bukan malah semangat 45. Saya adalah seorang pengusaha yang pantang mundur, pantang menyerah, maju terus. Jangan mas, belum pernah ngerasain lo ya utang 50 jadi 5 miliar. Aneh udah nih, belangsat urusannya. Jangan belagu, dia langsung give up, langsung nyerah sama Allah. Ada apa ya? Terus teliti deh. Urusan sama Allah. Urusan sama Allah apa ya? Ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita benerin deh yang wajib. Maka saya bilang sama calon-calon pengusaha, atau pengusahanya, atau sekarang masih bekerja, coba ya, selama 40 hari, ente latihan bener yang wajib. Konsentrasi ke sholat zuhur, udah zuhur konsentrasi ke asar, asar konsentrasi ke maghrib, maghrib konsentrasi ke isya, isya konsentrasi witir sebelum tidur, 3 rakaat sebelum tidur. Ini pakaian pengusaha kan, udah saya ajarin tuh beberapa waktu yang lalu. Kemudian konsentrasi ketika tidur, bagaimana cerita nanti bangun apa enggak. Ketika bangun, kita minta sama Allah supaya kuat sampai subuh. Subuh kita supaya kuat sampai duha dan seterusnya. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Bila mana ente menyimpan dosa zina di sini, minta ampun dulu sama Allah, minta maaf dulu sama Allah. Ente punya dosa durhaka sama orang tua, beresin dulu tuh. Beresin dulu semua supaya ente jalan. Nggak ada halangan. Ya. Kita coba nanti hari ini kita ngomong ya, penghalang rezeki yang berupa kesalahan kita sama manusia. Di sini saya banyak jatuhnya juga nih. Mudah-mudahan pemirsa yang saat ini melihat dan saya punya salah sama ente pada. Saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Dan Allah memberikan kesempatan buat kita untuk mengurus urusan kita di dunia sebaik-baiknya. Supaya kita nanti menghadap Allah dalam keadaan yang yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati kita udah bersih. Dosa kita udah gak ada. InsyaAllah. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya tetap bersama Yusuf Mansur di Saat Hati Antv. Baik. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur. Pemirsa, masih ada kesempatan buat saudara punya anak-anak keturunan untuk mendaftarkan diri anak-anak saudara di pesantren Tahfiz Darul Quran di Ketapang Cipondo ataupun di Cikarang. Dan saudara-saudara yang sudah mendaftarkan anak keturunannya di pesantren Darul Quran untuk mengikuti pembelajaran tahun ajaran 2012, 2013 dan seterusnya, kalau bisa ya apalin dah tuh ya CD-CD yang sudah Yusuf Mansur kasih kepada calon siswa, calon santri, supaya begitu masuk Darul Quran dia setelan udah sama gitu. Paling enggak 2 juz dah tuh. Begitu masuk udah 2 juz. Kan masih ada waktu nih. Ya. Masih bulan Juli itu masih lama. Pelajaran tahun baru di bulan Juli insyaAllah. Dan kepada saudara-saudara semua yang punya anak keturunan, saya doain. Semuanya bisa menjadi anak keturunannya. Anak keturunan dari generasi penghafal Al-Quran. InsyaAllah. Baik. Kita balik lagi. Di sini. Diri saudara dulu nih. Make it clear. Your sin, clear it. Dosa anda semua, habisin. Banyakin istighfar, tegekin yang wajib, hidupin yang sunnah. Ya. Terus kalau ada dosa sama manusia bagaimana? Ente tuh ya, kalau kerjaannya suka nyusahin orang, ya. Berbalik pada diri sendiri. Kan kepada siapa?
kita itu kesulitan dan kesusahan. Ustaz, saya itu salah masih ayah, tapi saya tuh nggak berani, ya Allah, Ustaz, datang ke dia tuh nggak berani. Ya udahlah, sama, aneh juga nggak berani. Sama lah, manusiawi. Terus gimana caranya? Kita berdoa sama Allah supaya dikasih keberanian, berdoa sama Allah supaya dikasih kesempatan, berdoa sama Allah supaya dikasih kemudian peluang. Anak-anak ada nih sejalan-jalannya ketemu tapi dalam keadaan sudah terima. Saya bilang, ya udah, kapan mau beresinnya? Gitu. Saya juga punya dosa, ya Allah, pemirsa, kalau tahu dosa Yusuf Mansur ya. Ya inilah saya ini mengajar ini dalam kerangka untuk ngabisin dosa saya ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah saya semua. Dan kemudian menghapus dosa saya. Jangan sampai ada yang kemudian anak turunan saya nerima akibat perbuatan saya, insyaallah. Baik pemirsa, ya saya sering bilang sama pekerja, karyawan, calon pengusaha, apa sih yang kita siapin? Lainnya, orang ngomong, buat aneh hidup sebelum dapat proyek gitu. Oh ya, udah berapa yang dia punya? Ada 100 juta Ustaz. Buat saya ini bahaya. Ada lagi yang ngomong begini. Apa yang udah siapin? Kita mau jadi pengusaha. Oh, kebetulan saya bisa bengkel dikit saat ya. Terus sudah ada beberapa teman yang percayakan perawatan mobilnya, perbaikan mobil-mobil perusahaannya itu ke saya. Jadi umpama saya kata berhenti, saya udah punya proyek, udah punya klien. Atau saya udah punya begini, saya udah bisa begini, saya udah siap ini, saya udah siap itu. Tapi semuanya dunia. Buat saya itu masih masalah. Kenapa masalah? Begitu ente berhenti, terus anak ente sakit, operasi, yang mengharuskan ente ngabisin duit ente. Udah mau berhenti, duit nggak ada. Sering begitu kan? Begitu ente berhenti, duit dipakai bisnis rugi. Kenapa? Karena ente sandarannya kemana? Sandarannya ke duit, sandarannya ke proyek, sandarannya ke peluang. Kenapa ente mau berhenti? Udah ada yang nawarin ini Sat, proyek Sat buat aneh Sat. Insya Allah kita bisa ngerjain proyek itu. Ini semua masih absurd. Bukan absurd ya. Enggak. Maksudnya itu semu gitu. Absurd sama semu sama gak? Beda, tulisannya absurd depannya A, semu depannya S. Ya kira-kira gitu. Ini belum pasti gitu loh. Jadi kalau ada karyawan ngomong begini, Sat doain ya, aneh pengen jadi pengusaha nih. Apa yang ente udah siapin? Insyaallah Sat, aneh mau ngejejak sholat malam, 40 malam. Ini udah malam yang ke-23, dia baru benar. Paham? Aneh udah banyakin tobat Ustaz, banyakin tobat, itu baru benar. Bangsanya dia nggak jadi pengusaha pun, itu duitnya bakalan banyak. Sebab apa? Sebenarnya mau datang ke pengusaha, sebenarnya skor akhir itu sama aja. Apa salah sih? Mobil bos kalau nggak dipakai itu dia nggak punya namanya. Lo lihat pengusaha-pengusaha, makin dia pengusaha gedean tuh, itu bajunya makin ancur-ancuran apa enggak? Aneh pernah ketemu kok sama pengusaha hebat banget, bajunya bolong. Apa dia bilang? Iya nih 2 hari nggak mandi. Sama. Pengusaha gede nggak mandi 2 hari. Emang kenapa bapak nggak mandi 2 hari? Hidup aneh rapat melulu, di atas pesawat melulu. Nah itu dia. Dan skor akhir bos. Kalau kita bicara skor yang terlihat di depan, ini emang masalah. Contoh, Ustaz, kalau kata Ustaz sholat tepat waktu itu bisa bikin orang rezeki yang banyak, kenapa merebut rezeki ini? Itu kan pertanyaan orang bohong. Kenapa yang gue yang ngasih rezeki Allah gue? Tanya sama Allah. Apa yang benar? Kalau emang harus dijawab, apa yang benar? Emang merebut itu miskin? Coba lu jajarin berdoa sama pengusaha. Lo cek jantungnya dia sama jantungnya pengusaha. Lo cek ginjalnya sama ginjalnya pengusaha. Lo cek kakinya dia sama kakinya pengusaha. Lo cek umurnya dia sama umurnya pengusaha. Asal ketemu sama pengusaha yang tidak soleh, kalah itu. Cek lagi sama anak, udah makin gak ketemu deh. Cek lagi sama istri, nah merebut istri 2. Tuh. Hebat kan merebut Indonesia mah pusing aja deh. Kita yang Ustadz kalah. Ustadz emang ada merebut bini 2? Banyak.
Kadang-kadang supir taksi bini 4. Betul nggak? Tukang becak bini 4. Lah yang keren-keren bini 1. Mubazir banget kan? Ustadz ngelantur dah. Ya deh lewat dulu deh yang mau lewat. Daripada makin ngelantur. Maafin deh. Silakan lewat. Alhamdulillah pemirsa. Mohon maaf ya. Karena pagi-pagi itu suka namanya mulut ya kan. Lagi begini ngajar mau banyak. Maafnya dah. Pemirsa gini ya. Ada aturan sebenarnya. Kalau nyari ustadz itu, jangan nyari ustadz yang gak ada salahnya. Ente gak bakal ketemu. Sampai mana juga gak bakal ketemu. Namanya ustadz manusia ya kan. Ada aja salahnya. Sama juga, ente nyari temen yang gak ada salahnya. Gak bakal punya temen. Mesti banyak-banyak maklum. Ente punya saudara, ngarepin saudara yang benar melulu. Gak bakalan punya saudara ente. Ente ngarepin bini benar melulu. Gak bakalan punya bini. Ente istri ngarepin nih suami bener melulu nggak bakalan. Jadi gimana? Saling pengertian. Ustadz yang bikin salah, ya lu mengerti. Ente yang bikin salah, ustadz yang ngerti. Teman bikin masalah, temannya satu ngerti. Insya Allah kalau begitu keadaannya bagus dan saling mengingatkan. Makasih. Kita lanjut. Cek dulu apa urusan sama Allah, apa urusan sama manusia. Kemudian sebisa mungkin, bukan berarti kita nunggu sampai bersih banget ya. Nggak ada lah orang bersih banget. Ya, susah juga lah. Kalau misalkan dosa dia zina, bagaimana cara ngebersihinnya? Taunya bener bersih tuh gimana? Kan nggak ada yang tahu juga. Ya, ente doraka sama orang tua, sedangkan orang tua udah meninggal misalkan. Gimana urusannya? Yang paling penting ada usaha. Jangan sampai Allah lihat ente nggak ada usaha. Ada usaha gitu loh. Ketika Allah lihat, makanya saya suka pakai angka dia 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Nah 41 hari ke 41 inilah baru ente buka toko gitu kira-kira. Tapi boleh gak sih Ustaz? Jangan nunggu 41. Misalkan di tengah-tengah ini udah langsung buka. Boleh. Terus berproses. Terus berproses. Paham ora? Kok tuh? Paham gak? Nah. Kalau ente kemudian seperti itu, mau jadi pengusaha nih, ngomong sama istri. Apa ya modalnya ya? Istri ngingetin. Bang, kata Ustadz modalnya iman. Cakep. Kata Ustadz modalnya iman. Abang sholat, abang doa sama Allah. Lagian kan abang punya mobil. Tapi kan ini mobil mertua. Insya Allah ya bang. Yang punya mertua kan Allah. Hatinya mertua, hatinya Allah. Kupingnya dia, kupingnya Allah. Abang ngomong sama Allah, insya Allah mertua. Masa iya gak ngizinin sih? Kita sholat jadi mantu. Ya Allah mudah-mudahan mertua saya ngizinin ini mobilnya saya jual. Saya pakai buat dagang. Buat ngambil mobil lagi ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4 kira-kira begitu. Kira-kira cukup nih ngomong sama Allah 3 hari, 7 hari gitu ya. Hari ke-4 atau hari ke-8. Kalau ente ngambil track yang 21 hari. Hari yang ke-22 kira-kira gitu. Nah baru ngobrol lah. Begitu ngobrol, jangan salah ya. Allah nih inna wala kulli syai'in qadir. Tahu nggak apa yang terjadi? Mantu, mobil bapak masih ada. Ya Allah, Pak, baru mau ngomong. Ngomong apaan? Ya bapak dah, bapak duluan apa? Bapak pikir gini ya. Daripada tuh mobil diem aja ya kan. Kalau dijual kan mobil bapak tuh kira-kira masih laku 400-an lah ya. Coba dah kamu jual. Kamu beli dah bangsa yang 70 jutaan, ya kan? Kan kalau angkanya 400 bisa jadi 5 tuh. Gimana mantu kalau begitu setuju kagak? Allahu Akbar. Itu dia bos. Kalau kita ke Allah dulu, itu dia. Udah gak ada ruginya dah. Gak ada ruginya. Nengok belakang minta ampun sama Allah. Nengok ke depan doa sama Allah. Minta belakang ampun sama Allah. Depan minta sama Allah. Terus begitu. Insya Allah. Gak ada lagi deh yang ngalangin rezeki ente. Semua dosa ente bang. Dilipat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ente datang, Allah bilang, kalian datang kepadaku dengan dosa segede gunung, aku akan memberikan ampunan segede gunung lagi. Ente pada datang dengan dosa sebanyak buih di lautan, aku punya ampunan yang lebih banyak daripada buih di lautan. Inna saya baca surat. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali.